Shalom, selamat malam bagi kalian. Tentunya belum telat ya kalau saya dan Komisi PAK beserta para pengurus mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi setiap kita. Dan kiranya di tengah-tengah masa yang seperti ini, yang tidak mudah, Bapak Ibu sekalian tetap sehat dan tetap dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dan membahas ya satu tema, yaitu mengenai cara hidup jemaat mula-mula. Nah, kita akan melihat sebenarnya siapa sih jemaat mula-mula ini, lalu kita juga akan melihat bagaimana cara mereka hidup, Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga akan melihat bagaimana pengaruh serta dampak dari kehidupan jemaat mula-mula, dan kemudian relevansinya terhadap kehidupan kita pada saat ini, khususnya di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah seperti ini, Bapak Ibu. Bagaimana mereka bertahan, dan bagaimana pengaruh mereka. Dan kita juga akan melihat yang menjadi ciri khas daripada jemaat mula-mula ini. Lalu, apa yang mereka lakukan sehingga Alkitab mencatat bahwa banyak orang yang diselamatkan. Nah, inilah yang akan kita sama-sama pelajari. Sontal, Andri, suaranya hilang, Sontal. Pak Yanes. Ya, Bosu. Ini bukannya dipakai P2MI ya? Bukan, Bosu. Oh, P2MI pakai yang satu lagi, Bosu. Oh gitu ya, berarti saya disalahnya salah ya kasihnya ya. Oke. Berarti Willy salah kasih ya. Kita berikan ke P2MI ini lagi. Oke, thank you. Iya. Lanjutkan kembali ya. Contoh Andri, suaranya tadi hilang, contoh. Sekarang sudah terdengar, Pak Yanes? Malam. Contoh Andri, malam. Pak Joni. Ya. Pak Joni, kita salah tempat Pak Joni. Mungkin nanti kita inikan lagi Pak Joni. Oh, salah tempat ya? Iya. Kita akan ganti link Zoom-nya nih. Rupanya dapatnya salah kita. Mungkin saya akan hubungi Willy dulu. Terima kasih. Ya, saya tunggu. Oke, kita lanjut contoh Andri. Tadi intermezzo sedikit. Contoh Andri, kita lanjut aja. Ya, baik. Jadi saya akan lanjut. Iya, baik. Jadi saya yakin dan percaya pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar ya bersama-sama akan belajar mengenai kehidupan jemaat mula-mula, dan mohon dengan hormat Bapak John Lee boleh memimpin kita di dalam doa pembukaan. Ya, Boksu John Lee, apakah suara saya bisa terdengar, Boksu? Boksu lagi mute. John Lee boleh. Boksu John Lee, tolong buka pimpin kita dalam doa pembukaan, Boksu. Suaranya masih mute, Boksu. Mohon maaf Bapak Ibu karena sinyal kurang baik, jadi Boksu jadi. Saya Boksu. Boksu Joninya nggak respon, mungkin minta yang lain, contoh Boksu Dwi kali. Oke. Dengan hormat ya Boksu Dwi, boleh buka kita dalam doa Boksu Dwi. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini boleh bersama-sama dipersekutukan untuk belajar menjadi seorang murid, melihat bagaimana kehidupan jemaat untuk kami belajar, meresponi dan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan waktu ke depan, kiranya Engkau juga sungguh memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing, PA, biarlah Tuhan sungguh memimpin, hingga kami semua boleh mendengar dengan baik dan banyak belajar di dalamnya.
Terima kasih ya Bapak, kami juga mendoakan jaringan internet supaya Tuhan juga tolong sehingga dari awal sampai akhirnya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Pembukaannya. Ya Bapak Ibu, saya mengingatkan oleh Bapak Pendeta Irwan Hidayat, mohon Bapak Ibu sekalian dapat memute. Saya akan mute semua ya, mohon maaf. Kepada Bapak Irwan. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Selamat Natal, selamat Tahun Baru kepada Bapak Ibu anggota Jemaat Gereja Metodis Immanuel, dan juga mungkin ada di antara Bapak Ibu yang juga bergabung ya dari, saya melihatnya ada Boksu Dwi ya dari Pontianak, salam kenal Boksu. Ya, hari ini saya diminta untuk menyampaikan satu materi mengenai jemaat mula-mula. Dan kita akan melihatnya di dalam beberapa sesi. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang melihat bagaimana cara mereka hidup, gitu. Bagaimana sebetulnya pola hidup dari jemaat mula-mula. Ya, saya akan share screen materi untuk kita bahas bersama pada malam ini. Apakah terlihat, Bapak Ibu terlihat ya? Terlihat ya? Bisa terlihat muncul ya? Baik, baik. Ya, saya akan mulai ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau kita bicara tentang jemaat mula-mula ini sangat menarik karena sebetulnya pola hidup gereja selalu mengacu kepada bagaimana jemaat mula-mula itu dipakai selalu menjadi satu contoh atau satu patokan, satu teladan yang kita selalu tiru bagaimana sebetulnya gereja masa kini harus hidup begitu. Nah, saudara-saudara, kita melihat cerita mengenai jemaat mula-mula itu di dalam kesaksian yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Saya sudah rekam teksnya di sini, saya akan coba bacakan bagi kita sekalian. Ada dua versi akan saya munculkan buat kita. Yang pertama di dalam bahasa Indonesia dan yang kedua di dalam terjemahan bahasa Inggris versi NIV, karena ada beberapa penekanan yang ingin saya gunakan di dalam terjemahan bahasa Inggris itu, saudara-saudara. Baik, yang pertama mari kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Demikian di dalam versi bahasa Indonesia, saya ajak kita untuk memperhatikan satu terjemahan di dalam bahasa Inggris versi NIV, saudara-saudara. Mulai dari ayat 41. Ada sedikit perbedaan, saudara-saudara. Ayat 41 kalau di dalam bahasa Indonesia itu masuk di dalam satu perikop yang dijalin dengan ayat-ayat berikutnya. Tapi kalau di dalam versi bahasa Inggris, ayat 41 itu berada sebelum perikop yang dibahas berikutnya. Gitu. Nah, ayat 41 ditulis begini, those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, and praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Kira-kira demikian di dalam terjemahan NIV. Saya akan mulai, saudara-saudara ya. Jadi sebagai pendahuluan dari pembahasan kita mengenai bagaimana cara hidup mereka ini, saudara-saudara jemaat mula-mula, saya mengajak kita untuk melihat keterangan awal dari perikop yang kita bahas ini. Di dalam pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47, bagian yang kita perhatikan pada malam ini tentu tidak bisa dipisahkan dari peristiwa Pentakosta yang dicatat lokusnya itu terjadi di Yerusalem, saudara-saudara. Kita tahu pada waktu itu ketika Roh Kudus dicurahkan, lalu kemudian para rasul itu bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain, ya, bahasa-bahasa lain, yaitu bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa lain. Padahal para rasul ini kan kalau kita perhatikan atau kalau kita petik ya kalimat yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul, kebingungannya adalah bukankah mereka ini orang Galilea, kata masyarakat Yerusalem yang sedang melihat rasul-rasul itu. Tapi mengapa mereka orang Galilea ini bisa berbicara dengan bahasa bangsa-bangsa lain? Nah, saudara-saudara, lalu kemudian ini singkat cerita ya, kesimpulannya adalah dari orang-orang yang melihat para rasul itu, ketika mereka menerima Roh Kudus, lalu kesimpulan masyarakat pada waktu itu adalah bahwa para rasul itu sedang mabuk oleh anggur. Nah, saudara-saudara, karena kesimpulan itulah, maka kita masuk kepada perikop yang berikut, yaitu tentang khotbah Petrus. Jadi, ketika orang-orang menyangka bahwa para rasul itu sedang mabuk oleh anggur, lalu kemudian Petrus bangkit berdiri. Dan Petrus menjelaskan bahwa rasul-rasul bukan mabuk oleh anggur. Tetapi mereka, rasul-rasul ini mengalami apa yang dinubuatkan oleh Allah, seperti yang dikutip dari kitab Nabi Yoel, saudara-saudara. Nah, kesempatan itu kemudian bukan hanya dipakai Petrus untuk menjelaskan bahwa rasul-rasul tidak mabuk, tetapi Petrus kemudian berkhotbah. Dan kita tahu isi khotbahnya itu berbicara tentang satu saja topiknya, yaitu tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang dibuang, yang disebut seperti batu-batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Padahal dia adalah batu penjuru. Padahal di dalam dia ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Kira-kira begitu. Jadi Petrus, saudara-saudara, memakai kesempatan berbicara kepada orang-orang di Yerusalem,
menjelaskan perihal tentang siapa Yesus. Bahwa Yesus sesungguhnya adalah juru selamat. Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Bahwa keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, sambungan dari khotbah Petrus itu adalah apa yang kita lihat di dalam perikop kita pada malam hari ini, ya. Karena perikop itu dicatat orang-orang yang menerima perkataannya itu. Jadi informasi awal menyatakan setelah Petrus berkhotbah, maka orang-orang yang mendengar khotbah Petrus itu menerima perkataan Petrus, dan memberi diri dibaptis. Saudara, ini menarik. Saya mau ajak kita dalami sedikit di bagian ini sebelum kita fokus kepada jemaat mula-mula. Ya, saudara, dikatakan orang-orang yang mendengar khotbah atau mendengar kesaksian Petrus itu menerima perkataannya. Ya, dipakai kata accept. Kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan those who accepted his message. Mereka itu menerima perkataan Petrus. Mereka itu percaya kepada apa yang Petrus jelaskan tentang Yesus Kristus. Dengan kata lain, mereka kemudian mengambil keputusan iman untuk percaya. Nah, keputusan iman untuk percaya itu kemudian diikuti dengan satu keputusan berikutnya, yaitu mereka memberi diri mereka dibaptis. Saudara, baptisan ini, kalau kita melihat, ini bukan kemunculan yang pertama kali di dalam Perjanjian Baru. Sebab sebelumnya kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Baru ada peristiwa-peristiwa baptisan, yaitu baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis misalnya, dan juga baptisan yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, baptisan untuk pertama kalinya ini menjelaskan tentang sesuatu yang sangat esensial, yaitu bahwa baptisan itu adalah tanda, mohon maaf salah ketik, atau lambang eksternal yang berbicara tentang sesuatu yang terjadi secara internal. Jadi, sebetulnya baptisan itu adalah tanda. Baptisan itu adalah lambang. Lambang ini lambang yang kelihatan. Lambang yang terjadi secara eksternal. Orang itu dibaptis, gitu ya. Itu lambang secara eksternal yang kelihatan. Tapi lambang yang kelihatan secara eksternal ini sebetulnya sedang melambangkan atau berbicara tentang sesuatu yang terjadi di dalam hati, di dalam jiwa seseorang, yaitu secara internal. Yaitu sama seperti baptisan itu selalu dipakai, saudara, lambangnya itu dengan air. Air itu kan melambangkan pembersihan. Air itu melambangkan pembasuhan. Maka pada waktu seseorang itu dibaptis, saudara-saudara, maka orang itu juga sebetulnya ini lambang saja, ya, lambang bahwa orang yang percaya itu juga mengalami dia dibasuh, dia dibersihkan dari dosa-dosanya. Saudara, baptisan bukan hanya sebagai lambang bahwa terjadi penyucian di dalam hidup orang itu, tetapi juga baptisan itu adalah meterai. Meterai perjanjian anugerah Allah atas mereka yang menerimanya. Jadi kalau saudara dan saya, misalnya kita terlibat transaksi jual-menjual rumah, misalnya gitu ya. Saya membeli atau saya menjual rumah kepada Bapak Ibu, misalnya. Katakanlah rumah itu harganya laku seharga 10 juta, misalnya begitu. Ya. Nah, saudara, kalau sudah deal, kita sudah deal dengan harga itu, maka saudara-saudara biasanya penjual dan pembeli membuat kesepakatan jual beli. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli, dan disepakati harganya adalah 10 juta dengan syarat harus dilunasi berapa hari dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di akhir kesepakatan itu biasanya orang akan membubuhkan meterai.
Meterai itu adalah satu tanda yang mengesahkan bahwa perjanjian ini sah. Perjanjian ini punya kekuatannya, saudara-saudara. Nah, baptisan juga kita pahami sebagai meterai, ya, bahwa orang yang menerima baptisan itu, saudara-saudara, terikat perjanjian dengan Allah. Perjanjian apa? Perjanjian anugerah. Bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan mendapatkan keselamatan. Dan baptisan itu adalah meterainya, bahwa Allah tidak akan ingkar kepada janji keselamatan untuk mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, baptisan, kalau kita melihat di dalam bagian ini, itu selalu mengikuti keputusan iman. Artinya, saudara-saudara, kalau orang itu percaya, ya, maka saudara-saudara dia menyatakan kesediaan atau menyatakan imannya itu, saudara-saudara, melalui tindakan dia dibaptiskan. Ya. Saudara-saudara, memang baptisan tidak pernah menjamin keselamatan. Karena bukan baptisan yang menyelamatkan. Karena sangat mungkin ada orang-orang yang menerima baptisan, tetapi tetap tidak pernah percaya dengan sesungguhnya. Tetapi kalau kita melihat sebetulnya baptisan dan iman itu berjalan secara simultan. Yang satu akan mengikuti yang lain. Jadi ketika seorang mengambil keputusan untuk percaya, maka dia akan dibaptiskan. Sebagai apa? Sebagai lambang pembersihan dosa atas orang itu, dan sebagai meterai atas orang itu, bahwa dia ini berhak menerima anugerah keselamatan. Nah, kita kembali kepada topik kita, saudara-saudara. Ini hanya bagian yang saya ingin kita sedikit dalami, saudara-saudara. Jadi rupa-rupanya orang-orang di Yerusalem yang mendengar khotbah Petrus itu, saudara-saudara, kemudian menjadi percaya. Ini menarik, karena mereka itu adalah orang-orang yang sebelumnya, bahkan ketika Yesus masih ada di dunia, itu adalah menolak Yesus, menolak untuk percaya, menolak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Tetapi saudara-saudara, melalui kesaksian Petrus atau melalui khotbah Petrus, yang saya percaya ini pasti juga dikaitkan dengan peristiwa Pentakosta, yaitu keterlibatan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang-orang yang mendengar khotbah Petrus, membuat orang-orang itu kemudian menerima perkataan Petrus atau khotbah dari Petrus itu. Nah, menarik saudara-saudara, karena di dalam catatan Kisah Para Rasul, jumlah mereka itu dikatakan bertambah. Di dalam terjemahan NIV dipakai kata edit. Edit. Itu mengindikasikan bahwa sebelum ada orang yang hari itu mengambil keputusan untuk percaya, sebelumnya sudah ada satu komunitas iman, yaitu komunitas orang-orang yang percaya. Dan saya sangat yakin bukan hanya para rasul, tetapi kalau dikatakan jumlah mereka itu bukan hanya menunjuk kepada para rasul, tetapi ada komunitas iman, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tentu di dalamnya adalah para rasul. Nah, pada hari itu, jumlah mereka itu ditambahkan. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-41, pada hari itu jumlah mereka bertambah. Kira-kira 3.000 jiwa lagi. Jadi sudah ada satu faith community, sudah ada satu kelompok orang percaya yang di dalamnya ada rasul-rasul, dan sangat mungkin ada orang-orang selain para rasul, lalu bertambah lagi 3.000 orang hari itu. Saudara, saya membayangkan begini, 3.000 jiwa. Kadang-kadang kita kalau baca suka lewat aja gitu. 3.000, oh 3.000 gitu. Tapi kalau kita betul-betul pikirin, 3.000 jiwa ditambahkan kepada faith community yang existing, yang sudah ada sebelumnya, itu menunjukkan bahwa komunitas iman ini identik dengan sebuah, kalau kita sebut dengan bahasa kontemporer itu,
mega church. Gereja besar, ya, mega church, gereja besar. Saya permisi bertanya, Use John Lee atau Contoh Andri, kalau GMI Immanuel ini jumlah anggota tercatat berapa orang kira-kira? Ada 1.200 yang tercatat, Muse. Muse, oke. Kalau kehadiran real, kalau sebelum pandemi, dalam situasi normal? Sekitar 750-an. Oke. Saya lihat ya, gedung gerejanya GMI Immanuel itu kan udah besar sekali. Ya. Orang pasti melihat gereja ini termasuk dalam mega church pasti. Kalau kita melihat dari sudut fisiknya saja tuh udah kelihatan, ini gereja besar. Saudara bayangkan jumlah mereka itu, jadi komunitas iman yang ada, yang sudah ada, yang existing, lalu bertambah lagi 3.000. Jadi ini betul-betul satu kelompok orang percaya yang sangat besar. Saya mencoba menyamakannya, saya sebut di sini dengan mega church. Dan kalau kita sebut mega church, seperti pada mega church yang ada selama ini, maka bisa dipastikan di dalam sebuah mega church itu biasanya adalah terlalu banyak orang, biasanya nggak saling kenal. Tidak akrab, tidak terjalin relasi, tidak terbangun persekutuan. Ya, kadang-kadang orang suka menyimpulkan gitu, aduh gereja kami ini udah kegedean Pak. Coba tuh kalau lihat gereja-gereja di daerah-daerah yang masih kecil-kecil, nah itu akrab. Itu bisa guyup rasanya gitu. Itu bisa kenal lah satu anggota dengan yang lain itu pasti menyapa dengan nama gitu. Wah semua saling kenal. Tapi kalau udah gereja kayak di Jakarta ini susah lah. Kita nggak mungkin bisa saling kenal. Mega church itu identik dengan orang itu acuh nggak acuh gitu ya. Jadi nggak ada satu bonding, nggak ada relationship. Ya, jadi bukan hanya itu, tetapi mega church itu juga identik dengan gereja yang sibuk sekali, gereja yang penuh dengan aktivitas-aktivitas di dalamnya. Namanya aja mega church. Ya. Kalau kita lihat mega church di era sebelum pandemi itu, pasti itu halaman parkirnya nggak pernah kosong. Ya. Lalu kemudian ruangan-ruangan di gereja itu, lampu dan AC-AC itu nggak pernah mati. Nggak pernah sepi pokoknya. Bahkan bisa sampai di atas jam 10 malam itu masih ada acara di dalam gereja. Gitu. Itu ciri-ciri dari mega church gitu, yang kita tidak temukan pada gereja-gereja yang mungkin berskala lebih kecil, yang ada di daerah-daerah mungkin lebih lengang suasananya. Lalu yang ketiga, di dalam mega church itu karena udah terlalu besar, biasanya fenomena yang biasanya terjadi pada mega church adalah fenomena penonton dan pemain. Kita tahu bahwa di dalam mega church, saudara-saudara, pemain lebih sedikit ketimbang penonton. Ya kan? Bahkan kalau disebut pemain, itu artinya orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, itu boleh disebut dengan istilah 4L gitu ya. Lu lagi gitu. Dia majelis, dia juga paduan suara, dia juga jadi song leader, dia juga nanti jadi usher gitu. Dia lagi gitu. Apakah tidak ada orang yang bisa dilibatkan? Ada. Tapi masalahnya nggak mau. Nah, sebagian besarnya adalah penonton. Saya bilang masih mending kalau ini penonton. Kalau penonton itu berarti kan cuma duduk manis ya, saudara ya. Tapi masalahnya ini udah yang main cuma sedikit, yang lebih banyak ini yang penonton, tapi masalahnya tidak hanya sekedar menonton, tetapi menjadi komentator. Sama kayak kita nonton bola gitu, saudara-saudara. Ya kalau kita nonton bola tuh, kalau udah ada penyerangnya, strikernya menyerang gitu ya, ketika dia tendang, bolanya meleset, lolos dari gawang. Biasanya penonton-penonton itu kan suka keki itu ya, saudara-saudara. Ya penonton-penonton tuh bisa komentar macam-macam, bahkan hujatan-hujatan yang nggak pantas lah. Itu bisa keluar dari mulut para penonton.
Saudara, menurut saya fenomena gereja church di kebanyakan tempat itu bisa begitu. Mereka bukanlah para pemain. Banyak sekali yang hanya nonton. Jadi coba saudara catat, ingat-ingat 3 ciri mega church di dalam realita ya, di dalam realita. Jadi tidak ada bonding, tidak saling kenal, orangnya udah kebanyakan, susah ingat nama, nggak saling tegur sapa dan dengan yang lain gitu ya. Lalu sibuk, aktivitasnya penuh dengan kegiatan-kegiatan, lalu fenomenanya adalah yang pelaku itu sedikit. Kebanyakan hanya penonton atau penikmat-penikmat saja. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan mega church di jemaat mula-mula ini? Saya sebut ini mega church, saudara-saudara, karena 3.000-nya itu tambahannya. Kalau gereja di tahun 2021 ini kalau udah di atas 3.000 tuh, udah nggak muat itu gedung gerejanya, bisa berapa kali kebaktian dalam satu hari Minggu. Gitu. Kecuali kebaktiannya di istora atau di stadion-stadion besar. Dan ini adalah 3.000 itu hanya tambahannya. Tapi bagaimana sekarang kalau kita lihat model mega church di jemaat mula-mula? Saudara, satu kata kalau kita bertanya how they live, maka saya ingin membawa kita untuk memperhatikan satu kata yang dipakai untuk menjawab pertanyaan ini yang menjadi kata kunci menurut saya, yaitu kata to devote, kata kerja to devote, yaitu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bertekun. Tapi sebetulnya artinya bukan bertekun, saudara-saudara. Kalau saudara baca tadi di dalam ayat 42, ya 42 di dalam terjemahan bahasa Indonesia, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di dalam bahasa Indonesia itu dibagi 2 kalimat. Sebab itu ada kata titik, lalu kemudian dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tapi kalau saudara baca di dalam terjemahan bahasa Inggris tidak begitu. Tidak begitu. Di dalam terjemahan NIV, saudara-saudara, dipakai kalimat begini. Saya akan ulangi lagi ya. They, ya, mereka, ini, komunitas iman yang existing dan 3.000 orang yang bertambah pada hari itu, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to breaking of bread, and to prayer. Nah, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan kata devote. Saya memeriksa kamus saudara-saudara dan mendapatkan makna yang sangat indah tentang apa artinya devote. Devosi, ya, kita punya kalimat bahasa Indonesia, kata dari kata bahasa asing devotion itu menjadi devosi dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Inggris to devote artinya begini. To give all or a large part of one's time or resources to. Jadi to devote itu bukan hanya sekedar to give. Bukan. To devote artinya giving all. Giving large part. Artinya memberikan bagian yang paling maksimal. Jadi bukan hanya sekedar memberi. Bukan. Memberi semuanya bahkan. Itu artinya mendevosikan, artinya mendedikasikan semuanya. Kalau nggak mau dipakai kata semuanya, setidaknya mendedikasikan sebagian besar. Nah, sebagian besarnya apa? Dikatakan yang diberikan biasanya adalah time, waktu. Atau resources atau sumber daya yang lain untuk sesuatu, untuk seseorang. Nah, jadi dari terjemahan definisi yang pertama ini, kita mendapat gambaran ternyata orang-orang yang percaya mega church pertama-tama itu, saudara-saudara, ternyata mereka itu memberikan
banyak sekali waktu dan banyak sekali resources, sumber daya yang lain, bisa perhatian, bisa tenaga mereka, pokoknya resources, mereka berikan yang paling maksimal, kalau kita pakai terjemahan bahasa Inggris, untuk 4 hal. Untuk apostles teaching, untuk fellowship, untuk breaking of bread, dan untuk prayer. Saya mengutip lagi satu definisi. Ini definisi yang kedua. To devote artinya mau mirip-mirip, tetapi definisi kedua ini lebih lengkap, saudara-saudara. To give all of something, memberi sesuatu secara total, ya. Memberi sesuatu itu secara penuh, all, especially sekali lagi your time, waktu. Tapi bukan hanya waktu yang bisa diberikan, effort, usaha. Memberi usaha yang paling maksimal. Or love, memberi kasih, memberi cinta yang paling besar. Bahkan bisa memberi yourself, memberi diri sendiri. To something you believe in, or to a person. Jadi, memberi diri, memberi waktu, memberi tenaga untuk sesuatu yang kita percayai atau kepada seseorang. Nah, dari situ kita mendapat satu gambaran, saudara-saudara, tentang bagaimana sebetulnya pola hidup jemaat mula-mula ini. Jemaat mula-mula memberi waktu, memberi usaha, memberi perhatian yang terbesar. Saya sengaja tulis dengan caps lock kata terbesar, artinya bukan yang sisa-sisa. Bukan yang ala kadarnya. Bukan. Jadi, yang mereka berikan itu adalah yang paling maksimal yang mereka punya. Jadi, waktunya juga bukan waktu yang, tunggu deh, nanti kalau saya sempat, saya datang ya ke persekutuan. Bukan. Mereka kasih yang terbesar untuk persekutuan. Mereka kasih yang terbanyak untuk doa. Bukan, udah sibuk, nanti 5 menit terakhir baru untuk doa. Bukan. Itu bukan begitu gambarannya. Tapi yang terbesar ini yang mereka kasih. Untuk apa? Untuk 4 hal. Ya. Yang pertama, untuk apostles teaching, untuk pengajaran, untuk persekutuan, untuk memecahkan roti bersama, dan untuk berdoa. Jadi kalau digambar, saudara-saudara, kira-kira mereka itu dalam bahasa Indonesia kan dipakai kata bertekun, ya. Tapi saya lebih senang memakai terjemahan bahasa Inggris itu. Kalau bertekun tuh bukan hanya memusatkan perhatian gitu, bertekun, mengerjakan sesuatu secara konsisten. Tapi mereka itu memberi diri, memberi waktu, memberi attention, perhatian, memberi usaha yang paling maksimal secara total untuk 4. Mereka belajar bersama rasul-rasul. Mereka itu benar-benar mati-matian membangun persekutuan. Mereka betul-betul mengusahakan yang namanya breaking bread together, memecahkan roti bersama-sama. Dan mereka betul-betul give effort untuk apa? Untuk usaha doa. Ya, mereka berusaha untuk bisa berdoa bersama-sama. Nah, saya mau ajak kita membahas ini satu persatu, ya. Jadi, saudara, sebetulnya kalau kita melihat pola hidup jemaat yang mula-mula ini, saudara-saudara, ya, maka ciri yang pertama yang disampaikan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini bahwa jemaat mula-mula itu adalah bagaimana mereka hidup. Jadi mereka itu adalah jemaat yang bertekun dalam pengajaran firman. Atau dengan kata lain, mereka bisa disebut sebagai jemaat yang bertumbuh. Bertumbuh di dalam pengajaran akan firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat mengenal Tuhan dan firman Tuhan,
menjadi ciri dari pola hidup jemaat mula-mula. Bahkan kalau kita secara ekstrim menyimpulkan, termasuk yang hari itu bertambah, baru saja percaya dan mengambil keputusan menyerahkan diri dibaptis, pun mereka itu menggebu-gebu, mereka betul-betul all out, ingin kenal Tuhan, ingin kenal firman Tuhan, mereka all out supaya mereka jadi orang Kristen yang bertumbuh. Ya, itu ciri. Saudara, satu ciri yang kita lihat hilang dari gereja masa kini adalah bahwa sedikit sekali orang yang menyediakan dirinya, waktunya, tenaganya, perhatiannya untuk pertumbuhan atau untuk pengajaran, belajar kenal Tuhan dan belajar kenal firman Tuhan. Ya. Sebab ada orang-orang dengan satu pemahaman begini, bahwa bertumbuh itu hanyalah untuk sekelompok elit di dalam gereja. Jadi siapa yang harus ikut kelas-kelas pembinaan, kelas-kelas PA, kelas-kelas pertumbuhan iman, ya itu hanya rohaniwan, majelis, atau pengurus. Kami kan cuma jemaat biasa. Kami kan cuma orang Kristen biasa. Ya, kami hanya orang awam. Jadi kami tidak perlu bertumbuh. Yang penting kami sudah percaya Yesus, terima Yesus, dan selamat. Saudara, padahal kalau kita bicara panggilan untuk percaya adalah panggilan, Alkitab selalu mengajar panggilan untuk percaya adalah panggilan untuk menjadi murid Kristus. Dan kalau kita bicara murid Kristus, maka hidup sebagai murid adalah hidup yang seharusnya terjadi secara progresif, yang harusnya terjadi secara transformasional, ya, yang harusnya mengalami satu kemajuan, mengalami satu perubahan ke arah kemajuan, yang semakin hari, semakin lama, semakin serupa dengan Kristus. Mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Di situ ditulis begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dianya huruf besar, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara perhatikan apa yang ditulis oleh Yohanes di dalam suratnya itu. Seorang yang hidup di dalam Kristus. Sengaja ya, dipakai kata wajib hidup. Jadi kata yang dipakai itu tuh bukan, kalau di dalam terjemahan NIV, saya akan bacakan begini. Whoever claims to live in him must walk as Jesus did. Dipakai kata must, harus. Jadi ini bukan pilihan. Ini juga bukan alternatif. Oh, kalau jemaat biasa boleh tidak bertumbuh. Kalau Anda majelis, Anda pengurus, Anda aktivis, nah Anda harus bertumbuh. Enggak. Tapi ini satu prinsip yang berlaku secara general untuk setiap orang yang berada di dalam Kristus. Hukumnya jelas dikatakan dia itu wajib. Dia itu must walk. Harus berjalan seperti Kristus berjalan. Saudara, satu hal yang sangat memprihatinkan terjadi pada gereja masa kini, akhirnya mega church diisi oleh orang-orang yang tidak bertumbuh. Dan itulah sebabnya mengapa kebanyakan gereja kalau sudah besar, kalau itu tidak mengalami pertumbuhan,
yang ada akhirnya hanyalah konflik di dalam mereka. Gereja yang terus sibuk, tetapi itu seperti kursi goyang. Ya, saya selalu menganalogikan kalau orang itu sibuk, tetapi kesibukannya tidak pernah membawa dia ke satu tempat yang lebih maju, itu berarti dia seperti kursi goyang. Dan banyak gereja hari ini seperti kursi goyang. Tiap hari rame, halaman parkirnya rame, ruang-ruangannya juga penuh dengan kegiatan-kegiatan, lampu-lampu dan AC-AC-nya nyala untuk kegiatan-kegiatan, duitnya tersedot untuk program-program gereja, tetapi kesibukan itu tidak pernah membawa gereja itu mengalami satu kemajuan lebih lagi dan lebih lagi gitu. Saudara, satu tanda pendeta Rick Warren mengatakan ukuran dari gereja yang sehat itu bukannya seating capacity, ya, bukannya seating, bukannya kapasitas tempat duduk, seating capacity, tapi sending capacity, kapasitas untuk mengutus. Jadi banyak gereja hari ini, saudara-saudara, masih terpaku kepada paradigma, oh kita harus jadi gereja yang besar, mega church. Lalu berpikir harus membangun gedung gereja yang lebih besar karena jemaat kita tuh akan makin banyak. Jadi yang dipikirkan adalah seating capacity. Padahal ukuran kesehatan sebuah gereja bukanlah seating capacity, tapi sending capacity, katanya pendeta Rick Warren. Kalau dikatakan sending, sudah nggak mungkin orang ini bisa diutus kalau dia sendiri bukan orang yang dewasa, ya kan? Salah satu ciri kedewasaan kan dia memperhatikan orang lain. Dia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Kalau dia masih anak-anak, selalu minta diperhatikan, selalu minta dilayani, selalu minta ditolong. Tapi kalau dewasa, itu berarti dia siap untuk menolong, dia siap untuk memberi. Gitu. Makanya Rick Warren mengatakan sending capacity itu gereja yang sehat. Nah, sebaliknya kalau gereja yang tidak bertumbuh, tidak bertekun di dalam firman, alias tidak bertumbuh, mandek, stagnan, akhirnya yang diisi adalah, kok saya tidak diperhatikan? Kok saya tidak dibesuk muse? Saya tidak dikunjungi boksu? Kok saya tidak diperhatikan waktu saya ulang tahun? Dan bla 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 gitu ya. Yang ada hanyalah keributan-keributan di dalam satu gereja yang tidak pernah mengalami pertumbuhan. Saudara, apa yang membedakan gereja dengan komunitas yang lain? Misalnya komunitas arisan, komunitas geng motor atau geng hobi tertentu gitu ya, adalah devosi pada mengenal Tuhan dan firman-Nya. Kalau di dalam gereja, akhirnya orang tidak lagi tertarik untuk mengenal Tuhan dan tertarik untuk mengenal firman-Nya, bahkan mengalokasikan waktu yang maksimal untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya, mengalokasikan effort, usaha yang besar untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya. Lalu apa bedanya kita dengan arisan ibu-ibu? Gitu. Yang cuman kumpul-kumpul, say hi, hi, pulang. Ciri khas yang membedakan komunitas gereja dengan komunitas-komunitas lain adalah bahwa komunitas orang percaya, bahkan kalau kita perhatikan, bahkan yang baru percaya itu udah menggebu-gebunya luar biasa. Sampai waktu, tenaga, perhatian yang terbesar mereka berikan untuk bertumbuh, mengenal Tuhan dan mengenal firman. Itu satu cara hidup yang ayo kita coba lihat gereja kita tuh seperti itu tidak. Atau kalau tidak mau lihat gereja sebagai lembaga, lihat saudara sebagai gereja. Kan kita sebagai orang percaya kan juga gereja ya, saudara ya. Karena gereja itu kan bukan hanya organisasi. Tapi gereja adalah organisme, yaitu setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah gereja. Nah, mari kita lihat apakah kita ini sebagai orang percaya, apakah kita ini punya cara hidup seperti jemaat mula-mula
yang devote sekali dengan mengenal Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, apa yang kita lihat dari ciri atau cara hidup jemaat mula-mula, ini sesuatu yang sangat jelas sekali di dalam pembacaan kita, yaitu jemaat yang bertekun dalam persekutuan kasih. Dengan kata lain, saya sebut ini jemaat yang bersekutu. Tadi B yang pertama itu bertumbuh. B yang kedua itu jemaat yang bersekutu. Kalau disebut bersekutu, ya, itu tidak identik dengan adanya acara persekutuan. Saya ingin menggarisbawahi kalimat ini. Jemaat yang betul-betul membangun fellowship itu berbeda dengan jemaat yang mempunyai acara fellowship. Karena dalam kenyataannya, banyak gereja menyelenggarakan acara fellowship, acara persekutuan, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Benar nggak? Persekutuan anak, persekutuan guru sekolah minggu, persekutuan remaja, persekutuan kaum muda, persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum ibu, persekutuan anggota paduan suara, persekutuan warga lanjut usia, dan sebagainya. Kalau mau dikumpulin nih, saudara-saudara ya, gereja itu tuh memang isinya kegiatan persekutuannya banyak bener. Banyak sekali. Tapi gereja yang punya acara fellowship, acara persekutuan, belum tentu menjadi gereja yang betul-betul bersekutu. Setuju? Apakah menjamin kita mengadakan acara persekutuan pasti sudah menjadi komunitas yang bersekutu? Kan nggak menjamin, saudara-saudara. Bersekutu artinya apa? Bersekutu artinya bersedia membuka diri untuk berbagi hidup bersama. Itu pengertian yang secara mendasar gitu. Membuka diri, bersedia membuka diri, bersedia berbagi hidup. Kalau saya sebut berbagi hidup dalam arti seluas-luasnya, ya, membuka diri dan berbagi hidup bersama. Saudara, ini menarik karena tentang hal ini nanti kita akan bahas di bawah satu tema tentang fellowship sebagai lifestyle, ya. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat cirinya adalah begini yang dicatat di dalam Alkitab. Kalau saudara baca mulai dari ayat 44, ya. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu. Ayat 44 itu. All the believers were together. Tetap bersatu. Jadi, ciri bahwa di dalam gereja atau jemaat itu tuh betul-betul terjadi satu fellowship yang original, yang otentik. Memang komunitas itu bersatu. Ya. Artinya tidak terjadi friksi atau perpecahan. Saya tidak katakan tidak ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Tapi masalahnya tidak terjadi friksi, perpecahan. Ya. Dan kalau soal bersatu, saya akan bacakan satu ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam doa. Sebetulnya ini doa untuk murid-murid ya saudara ya, di dalam Yohanes pasal 17. Doa Yesus untuk murid-muridnya sebelum kemudian dia memasuki masa jalan sengsara. Di dalam Yohanes pasal 17 di ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-11 akan saya bacakan begini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Concern Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya dan orang-orang yang
percaya kepadanya sebelum dia masuk dalam jalan Via Dolorosa itu, saudara-saudara, satu yang Tuhan Yesus minta, supaya mereka menjadi satu. Ternyata itu bukan hanya di dalam satu ayat. Kalau kita baca ayat 21 di perikop yang sama ya, Yohanes 17, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Saya lanjut ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Saudara, ini menarik ya. Kalau Tuhan Yesus sampai 3 kali mendoakan gereja supaya gereja menjadi satu. Jangan-jangan memang kalau kita mencoba untuk berpikir secara manusiawi ya, jangan-jangan Tuhan Yesus ini memang udah bisa membaca bahwa gereja itu susah sekali jadi satu. Sekalipun di dalamnya itu kegiatan persekutuannya bejibun. Mulai dari persekutuan sekolah minggu sampai persekutuan lanjut usia, ada banyak persekutuan, tapi tetap tidak bisa menjadi satu. Nah, bersekutu, ya, ciri yang pertama dari bersekutu, jemaat yang bersekutu itu adalah mereka betul-betul bersatu. Minggu depan kita akan lihat impact. Saya sebetulnya sudah nggak sabar untuk bicara impact ketika bicara ini gitu. Tapi saya mencoba untuk menahan ya saudara-saudara ya. Ini nih gereja yang betul-betul gereja besar tapi kompak gitu. Waduh. Kadang-kadang kan kita melihat gereja yang ukurannya tidak terlalu besar, oh iya pantas aja gereja kecil, ya pasti guyup lah, akrab lah, jemaatnya cuma 50 gitu. Tapi ini jemaatnya ini ribuan saudara-saudara, tapi kenapa kok mereka itu tetap bisa solid gitu, menjadi satu. Ciri yang kedua, yaitu saya tulis di sini, kemurahan dan belas kasihan membuat mereka bersedia berbagi. Ayat 44, ayat 45. Ya. Dan ayat 44b ya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara perhatikan, membagi-bagikannya kepada semua orang. Kalau saya cek di dalam bahasa Inggris, they gave to anyone. Jadi ini mereka itu dipenuhi kemurahan, dipenuhi belas kasihan untuk bersedia berbagi, bukan cuma kepada orang gereja. To anyone. Termasuk kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. To anyone. Tapi siapapun yang menjadi sasaran kasih mereka, dicatat yang pasti adalah jemaat atau gereja ini tuh penuh kemurahan, penuh belas kasihan. Jadi kalau disebut punya satu fellowship, artinya punya kepedulian yang membuat kasih itu nyata dalam perbuatan. Ayo kita cek gereja masa kini. Kegiatan fellowship-nya dari komisi anak sampai komisi lansia bisa 20 persekutuan. Tapi di gereja masa kini ya, yang isinya kegiatan fellowship yang banyak itu, apakah membuat kemudian anggota gereja itu jadi peduli? Nggak usah ngomong sama yang di luar gereja. Yang di dalam gereja, sama saudara seiman yang dalam pergumulan, saudara seiman yang dalam kesusahan, termasuk saudara seiman yang dalam sukacita. Ya. Saudara, saya waktu
pertama kali membaca ya, kenapa sih ya kebaktian peneguhan pemberkatan nikah kok harus diwartakan di warta jemaat? Saya nggak tahu kalau di Metodis begitu nggak, Musa? Dimasukkan ke dalam warta jemaat ya. Tujuannya kan bukan supaya jemaat coba nih cek nih, ini yang mau merit ini udah jadi suami orang atau istri orang, kan bukan hanya itu ya saudara-saudara ya. Saya percaya tujuannya itu adalah tujuan koinonia. Seperti Paulus katakan, kalau satu anggota yang satu menderita, yang lain turut merasakan. Yang satu itu bersukacita, maka sukacitanya menjadi sukacita kita semua. Tapi masalahnya begini saudara. Ada fellowship, tapi tidak membuat gereja masa kini itu betul-betul bersekutu dalam arti betul-betul merasakan apa yang dirasakan yang lain gitu. Saya pernah memimpin ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ketika dulu saya masih pelayanan di gereja sebelum masuk ke STT. Menyedihkan ya saudara ya. Jadi gedung gereja tempat saya pelayanan di Semarang itu gedungnya juga besar. Ya, gedungnya besar. Anggota gereja, anggota jemaat memang ada 4.000 orang. Di gereja yang sebesar itu, setelah 3 kali hari Minggu, rencana kebaktian peneguhan pemberkatan nikah ini diwartakan di dalam warta jemaat, ya, minta jemaat untuk mendoakan dan minta mengundang jemaat untuk hadir, mendukung, mendoakan mempelai dan keluarga di hari itu. Gitu. Saudara tahu yang datang berapa orang? Gereja sebesar itu yang datang cuma manten 2. Yang ini mempelai, 2 pasang keluarga, dan adik dari mempelai wanita, dan kakak dari mempelai pria. Udah, itu aja. Saya tuh sampai ngenes ya, saudara ya. Ini mau mimpin kebaktian peneguhan pemberkatan nikah, saya rasanya nyanyi solo nih, saudara-saudara gitu ya. Karena gedung segereja itu nyanyi sendiri, uang yang di dalam gedung gereja itu cuma di bawah 10 orang juga gitu. Tapi setelah kebaktian itu tuh saya mencoba merefleksi kenapa ya? Karena jemaat berpikir, gue nggak kenal, bukan teman saya, bukan geng aku gitu. Saudara, ini satu fenomena yang hilang yang kita temukan sebetulnya di dalam gereja mula-mula. Ada satu empati, ada satu kemurahan, belas kasihan yang membuat mereka bersedia berbagi. Bukan cuma berbagi uang, berbagi barang, tapi berbagi hidup, berbagi perhatian, berbagi waktu. Yang membuat kasih itu bukan hanya sekedar di perkataan, tapi kasih dalam perbuatan. Ini yang membuat jemaat mula-mula ini menjadi menarik. Yang nggak perlu pasang poster, nggak perlu marketing, kita lihat tuh orang tuh tiap-tiap hari itu Tuhan tambahkan. Tiap hari ada yang datang ke gereja itu gitu. Ya, karena komunitas ini menjadi komunitas yang sangat berbeda dengan komunitas-komunitas manapun. Nah, yang ketiga, kalau kita bicara persekutuan, itu adalah kerinduan untuk bertemu, berkumpul. Di ayat 46, di situ ditulis begini, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ada orang ngomong begini kalau baca ayat ini, ya jelas Pak, jemaat mula-mula kan pengangguran. Siapa bilang? Siapa bilang bahwa mereka ini pengangguran? Di dalam kesibukan atau di dalam tanggung jawab mereka, tapi mereka devote, itu kata kuncinya, devote ya. Give most of their time. Untuk apa? Untuk ketemu. Nah, sebaliknya kalau kita perhatikan peringatan yang diberikan oleh penulis surat Ibrani ya. Ini satu ayat yang terkenal ya.
Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25, di situ kalau kita baca dikatakan begini oleh penulis surat Ibrani 10 ayat 25. Janganlah, dipakai kata negatif nih ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah, ini kata positifnya, kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini pun juga hilang di dalam kehidupan jemaat masa kini. Kayaknya tuh males lah ketemu. Males lah. Kalau bisa kebaktian dan pembinaan mungkin streaming saja seperti yang sekarang, Musa, ya. Daripada kita ke gereja, malas lah ketemu dia lagi gitu. Jadi keinginan atau kerinduan orang untuk bertemu, berkumpul, makin lama makin pudar. Apalagi di dalam derasnya arus individualisme masa kini, ya, makin pudar. Dan yang keempat, mereka merayakan persekutuan mereka. Jadi cirinya itu di dalam persekutuan adalah mereka solid, tidak pecah. Mereka itu bisa berempati, gitu, punya kemurahan, punya belas kasihan untuk memberikan apa yang mereka bisa berikan. Mereka itu selalu pengen ketemu, ya, ada kerinduan untuk ketemu. Bahkan mereka punya kebiasaan merayakan persekutuan mereka itu. Ayat 46b, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 46b, di situ dicatat begini. Kisah 2, ayat 46b, di situ ditulis, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama. Makan bersama. Saudara, salah satu tradisi Tionghoa, kalau ketemu kita makan, ya. Dan makan itu sebetulnya tanda bahwa kita merayakan perjumpaan, merayakan pertemuan, merayakan kebersamaan kita. Nggak harus dalam bentuk makan, perayaan nggak harus dalam bentuk makan, tapi kebersamaan itu dirayakan, persekutuan itu selalu dirayakan oleh mereka. Jadi ini ciri yang kedua. Mari kita lihat, gereja kita ini punya nggak gaya hidup seperti ini? Bertumbuh, yang pertama. Yang kedua, bersekutu. Bersekutu dalam arti solid, tidak pecah, punya empati, punya kepedulian, punya kerinduan untuk bertumbuh, punya perayaan-perayaan merayakan persekutuan kita. Nah, saya akan masuk kepada yang ketiga. Jemaat ciri atau bagaimana mereka hidup, saudara-saudara, di dalam jemaat mula-mula ini adalah dicatat mereka ini bertekun dalam memecahkan roti, ya, breaking of bread. Nah, saudara, saya sebut di sini dengan penjelasan jemaat itu jemaat yang bersyukur. Saudara, memecahkan roti ini memang ada dua penafsiran, ya. Pemecahan roti di rumah masing-masing itu dapat dimaknai dalam dua arti. Yang pertama, artinya makan roti sama-sama, makan-makan. Just sekedar makan-makan. Tetapi penafsiran yang kedua, breaking of bread, itu selalu dikaitkan dengan perjamuan kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus perintahkan untuk selalu dilakukan, yang dicatat oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11, ya. Di situ Paulus katakan, Tuhan Yesus berkata, perbuatlah ini to remember me, atau in remembrance of me. Perbuatlah ini untuk mengingat aku, untuk menjadi peringatan akan aku. Saudara, Calvin di dalam komentarnya, saudara-saudara, dia mencatat bahwa kedua kemungkinan interpretasi ini sangat mungkin terjadi di dalam jemaat mula-mula.
Artinya mereka memecahkan roti, memang itu menjadi satu perayaan, mereka kumpul makan-makan, tetapi mereka juga dengan memberikan perhatian yang besar selalu memecahkan roti bersama dalam arti untuk mengingat Kristus. In remembrance of me, kata Tuhan Yesus. Menjadi peringatan akan aku. Itu berarti kalau dikatakan mengingat Kristus lewat perjamuan kudus yang mereka lakukan secara rutin, saudara-saudara, berarti mereka mencoba mengingat karya Kristus untuk mereka, mulai dari kelahiran Kristus, mulai sampai pelayanan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, bahkan sampai kedatangan kembali, gitu ya. Mengingat semua karya Kristus dan mengaitkannya dengan keberadaan mereka sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Itulah sebabnya kalau saudara baca di dalam ayat 46 di kalimat akhir, ya. Mari kita lihat Alkitab kita. Di situ dicatat begini, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Saya awalnya juga nggak paham nih, saudara. Kenapa kok makan itu dikaitkan dengan sambil memuji Allah? Rupa-rupanya makan yang dimaksud di sini, kalau kita menerima tafsirannya Calvin, bisa dimaknai dengan makan roti di dalam rangka mengingat perbuatan-perbuatan Kristus kepada kita. Makanya mereka dicatat, mereka makan dengan bersyukur. Mereka makan roti itu, mereka ingat Tuhan Yesus dengan memuji Allah. Itu yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Artinya, salah satu ciri cara hidup jemaat mula-mula ini, bukan hanya jemaat yang bertumbuh, bukan hanya menjadi jemaat yang bersekutu, tetapi ini jemaat yang selalu bersyukur bahwa mereka itu ada hanya oleh karena Kristus. Dan mereka rayakan itu secara rutin untuk mengingat, untuk menjadi ingat-ingatan. Kristus sudah diberikan untuk kita. Dan mereka memuji Allah setiap kali. Wah, ini indah. Indah sekali. Nah, yang berikut, yang terakhir, saudara-saudara, jemaat yang bertekun, ciri dari jemaat mula-mula, saya tulis di sini, jemaat yang bertekun dalam doa, atau jemaat yang berdoa. Kalau saudara tadi perhatikan, they devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, to the breaking of bread. Yang keempat, to prayer. Mereka devote, ya, memberi waktu, tenaga, perhatian, usaha yang besar. Untuk apa? Untuk berdoa. Saudara, ini yang menjadi tekanannya kalau begitu doa bukan lagi menjadi aktivitas, apalagi program kerja gereja. Bukan. Kalau dikatakan mereka mengerahkan waktunya yang paling maksimal untuk doa, berarti doa itu menjadi kebutuhan. Nggak bisa kalau mereka nggak berdoa. Nggak bisa. Doa itu menjadi gaya hidup. Artinya itu selalu ada. Makanya itu setiap hari, setiap waktu, sekian waktu mayoritas itu diberikan untuk bisa berdoa. Artinya konsisten, selalu ada. Karena doa menjadi gaya hidup. Dan yang ketiga, doa itu menjadi kehidupan. Artinya mereka juga membuat doa itu bertumbuh. Saudara, kita harus punya kehidupan doa yang makin lama makin bertumbuh. Makin lama itu makin maju. Saudara, berbeda dengan gereja masa kini. Kalau kita lihat gereja masa kini, ini gereja sibuk. Lah, apakah jemaat mula-mula bukan mega church? Mega church. Tapi mereka
betul-betul menjadikan doa itu sebagai kebutuhan. Doa itu menjadi gaya hidup mereka. Doa menjadi kehidupan mereka. Gereja masa kini sibuk, anggota gerejanya juga penuh dengan aktivitas, yang seringkali malah melupakan kekuatan utama yang memampukan untuk tetap ada dan memberi dampak besar bagi zaman. Itulah sebabnya kalau ditanya-tanya, kenapa ya kok gereja-gereja masa kini kayaknya kok tidak impactful gitu. Kok tidak berdampak yang gimana gitu ya kepada masyarakat. Jangan-jangan karena kita sudah kehilangan power-nya. Coba kalau saudara bisa bisa adakan sensus dari sekian ratus anggota jemaat. Berapa banyak yang betul-betul butuh berdoa. Rasanya tiap gembala sidang, tiap hamba Tuhan udah bosan rasanya menghimbau jemaat. Ayo jemaat diundang dalam kebaktian doa. Ayo saudara-saudara jemaat, mari kita berdoa bersama-sama untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Itu ibarat ini ya, kalau saya membayangkan kalau hamba Tuhan tuh ngomong begitu, ibarat dia sedang menabuh genderang, tapi yang menari itu nggak pernah keluar. Gitu. Jadi menabuh genderangnya sampai capek rasanya gitu. Tapi jemaatnya tetap kayak nggak gubris gitu. Doa. Tapi jemaat mula-mula nggak begitu. Itulah sebabnya nanti kalau kita bicara impact, cara hidup ini tuh impactful terhadap eksistensi mereka, walaupun mereka menjadi jemaat mula-mula. Saya ingin menutup, menyimpulkan dalam sebuah gambar saja. Bagaimana sih, kalau tema kita hari ini, bagaimana jemaat mula-mula itu hidup? How they live. Maka yang pertama adalah ke atas ya, bertumbuh dewasa serupa Kristus. Yang kedua, horizontal, bersekutu erat, akrab dengan sesama. Bersekutu betul-betul bukan hanya kegiatan persekutuan, bersekutu dalam artian yang sudah kita bahas. Yang ketiga, dari atas ke bawah ya, mereka mensyukuri anugerah Allah. Mereka mengingat Kristus. Lewat apa? Lewat breaking of bread. Setiap kali mereka memecahkan roti, mereka ingat Yesus sudah mati untuk mereka. Mereka mensyukuri anugerah Allah. Dan yang keempat, ini seperti mengakar ke bawah itu ya. Mereka berakar kuat melalui doa. Saudara, siapa yang bisa membuat gereja ini menjadi seperti ini? Ini kan selalu menjadi satu menjadi satu benchmarking kita gitu, bahwa gereja harus dibawa menjadi seperti ini. Kiranya Tuhan tolong kita, dan Tuhan tolong saudara-saudara, Tuhan juga tolong jemaat GMI Immanuel, dan juga jemaat GMI Pontianak juga, dan mungkin ada dari jemaat GMI lain yang bergabung di PA hari ini, untuk belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Cuantau Andri. Ya, terima kasih Musuh Hidayat, Pak Irwan Hidayat yang sudah menyampaikan sesi kita pada malam hari ini dengan begitu sederhana, jelas, dan sangat mudah untuk dimengerti bagi setiap kita. Saya yakin dan Bapak Ibu sekalian, pasti Bapak Ibu juga sangat diberkati ya. Sangat mudah sekali mengingatnya bahwa kata kuncinya adalah devosi ya. Begitu ya Musuh ya. Lalu devosi itu lalu kemudian dedikasikan kepada 4 hal ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sangat mudah bagi kita untuk mengingatnya, tetapi mengingatkan kita juga apakah kita sudah melakukannya. Nah, Musuh di sini sudah ada beberapa pertanyaan Musuh yang ingin ditanyakan kepada Musuh. Pertanyaannya kira-kira demikian Musuh. Bagaimana agar jemaat masa kini bisa seperti jemaat mula-mula? Kira-kira demikian Musuh, dan berlangsung dalam waktu yang langgeng, bukan sesaat. Kenyataannya peran gembala jemaat sangat besar. Apakah benar demikian Musuh? Kira-kira demikian pertanyaan pertama Musuh. Ya, kalau ditanya bagaimana supaya jemaat masa kini menjadi seperti jemaat mula-mula, lakukan. Tidak ada yang lain. Lakukan seperti jemaat mula-mula.
Ya. Kalau dikatakan peran gembala sidang atau peran hamba Tuhan, ini saudara. Saudara, saya tidak menafikan peranan atau keberadaan hamba Tuhan di dalam membuat gereja itu menjadi gereja menjadi seperti yang seharusnya. Peran hamba Tuhan sangat besar. Tapi peran hamba Tuhan, kalau saudara baca di dalam surat Efesus, itu bukanlah peran yang mengambil alih apa yang harus dilakukan oleh jemaat. Saya tidak mendapat pesan sponsor dari Muse John Lee ya. Jadi saya tidak sedang berbicara dalam arti membela Muse John Lee atau mohon maaf Muse dari GMI Pontianak misalnya, Boksu dari GMI Pontianak. Tidak. Saya tidak sedang berbicara membela mereka sebagai gembala. Tapi kalau saudara baca di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus dikatakan, dan ialah yang memberikan baik gembala-gembala, pengajar-pengajar, ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, yaitu bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi sebetulnya siapa yang membangun tubuh Kristus atau pekerjaan pelayanan? Orang-orang kudus. Peran hamba Tuhan diberikan kepada tiap-tiap jemaat to equip, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, supaya orang-orang kudus ini bisa berperan sesuai dengan perannya untuk membangun pekerjaan Tuhan, membangun tubuh Kristus. Nah, mindset gembala sentris ini menjadi satu ciri gereja Indonesia memang. Bahwa kan kita di gereja kita udah banyak hamba Tuhan. Udah ada Boksu, udah ada Cuanta, udah berapa banyak. Gitu. Masa kita juga yang harus pelayanan? Lah. Saudara, kalau cara berpikirnya begitu keliru besar. Karena gembala dan hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan to equip, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, apakah peran gembala atau hamba Tuhan penting untuk bisa membuat gereja masa kini menjadi seperti gereja jemaat mula-mula? Tentu ada. Tapi kan kuncinya kembali lagi kepada jemaat sendiri dong. Misalnya kalau kita bicara doa, itu yang terakhir ya. Kalau Boksu udah ngomong, ayo saudara-saudara mari kita jemaat, ayo kita ingin menjadi gereja yang berdoa, bukan cuma menjadi gereja yang punya kebaktian doa. Tapi gereja yang berdoa. Itu mau ngomong sampai Tuhan Yesus datang juga, kalau jemaatnya tidak punya kerinduan untuk berdoa, ya tidak akan menjadi gereja yang berdoa. Jadi, apakah peran hamba Tuhan atau gembala penting? Penting. Besar nggak perannya untuk membuat gereja itu menjadi seperti jemaat mula-mula? Besar. Tapi porsi dari jemaat itu juga sangat penting. Begitu, contoh Andre. Ya, terima kasih, Muse. Yang pertanyaan selanjutnya, Muse, kira-kira demikian, Muse. Sepengetahuan Pak Pendeta, berapa lama lifestyle jemaat mula-mula ini berlangsung, Muse? Lalu yang kedua, apakah saat ini masih ada gereja yang mempunyai pola hidup seperti gereja mula-mula, Muse? Kira-kira demikian, Muse. Ya. Alkitab tidak pernah mencatat soal period berapa lama. Tapi soal berapa lama itu sebetulnya bisa kita tarik secara implisit dari tema kita sebetulnya minggu depan itu bicara soal impact. Jadi kalau saudara melihat bagaimana kekristenan kemudian berkembang-kembang sebagai satu komunitas yang kalau saudara perhatikan ya, ini menarik sebab salah satu ayatnya bunyinya begini, ayat 46. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saudara, di masa itu kan kalau disebut bait Allah, ya, itu kan identik dengan Yudaisme. Betul nggak?
orang-orang Yahudi kan beribadah di bait Allah gitu. Jadi kekristenan ini adalah komunitas baru. Komunitas yang baru muncul. Bahkan di tengah-tengah kelompok mayoritas Yahudi, dan bahkan di tengah kelompok, kalau kita lebih luas lagi, itu orang-orang yang belum percaya. Tapi kalau bicara, menurut saya yang penting, menurut saya bukan soal berapa lama. Tapi impact-nya ini, kalau kita lihat ternyata, ya, kalau kita baca aja di dalam teks ya, kita belum masuk kepada pembahasan minggu depan, tapi teks itu mengatakan mereka itu disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu berarti gaya hidup mereka ini tuh sudah membawa satu dampak yang sangat besar, bahkan meluas. Dan kalau kita melihat apakah ada korelasinya antara gereja masa kini, keberadaan gereja sampai di masa kini, dengan kekristenan di abad-abad pertama, tentu saja ada. Tentu saja ada. Ya. Kan mereka berkumpul, bahkan mereka berkumpul memakai pertemuan-pertemuan itu memakai atau merayakan kebangkitan Kristus, dan setiap kali hari itu menjadi hari di mana jemaat berkumpul, yang kemudian kita memakainya menjadi setiap hari Minggu, ya, dalam bahasa Portugis itu Domingo, Domingus itu ya, itu harinya Tuhan gitu, dan kita orang Kristen juga kebaktian hari Minggu. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang diadopsi dari gereja mula-mula. Jadi kalau ditanya berapa panjang impact-nya, ya mestinya impact-nya sampai masa kini. Besar sekali. Nah, apakah ada jemaat yang seperti ini pada masa kini? Saya menjawab mungkin berdasarkan pengalaman saja ya, saudara-saudara ya. Pengalaman saya di dalam melayani gereja, melayani di 2 tempat. Yang pertama di GKI di Kota Semarang, Jawa Tengah, dan di GKI juga di Kota Surabaya. Kalau dilihat, saudara-saudara, apakah ada jemaat yang seperti ini dalam ukuran ideal? Tentu kita mungkin mengatakan ya mungkin udah susah nyarinya, udah nggak ada. Tapi menurut saya, saudara-saudara, hal ini jangan kemudian kita maknai begini. Ah iya, ini kan ideal, Pak, gitu ya. Ini kan patron yang ideal, kita harus ke sana. Ya, tapi kan kita belum seperti itu. Gitu. Artinya, kalau kita bilang itu ideal, itu menjadi satu cara untuk membenarkan diri kita yang tidak seperti itu. Gitu. Jangan begitu juga berpikirnya. Setidaknya apa yang bisa kita lakukan sekarang. Dari yang bisa. Dari yang sudah ada. Jadi kadang-kadang orang berpikir tentang ideal, akhirnya nggak melakukan apa-apa dan memang nggak nyampe kemana-mana gitu. Daripada kita tersandera oleh sesuatu yang ideal, lebih baik kita lihat itu pola, kita harus begitu. Sekarang saya bisa yang mana? Saya bisa mulai dari yang mana? Gereja saya itu bisa berangkat atau startnya dari yang mana? Lebih baik ke situ berpikir. Begitu. Nah ini contoh Andrinya kayaknya mental nih. Kita tunggu contoh Andri ya, Bapak Ibu ya. Kelihatannya contoh Andrinya mental nih. Mungkin apakah ada di antara Bapak Ibu yang sambil menunggu contoh Andri kita langsung berdiskusi di sini, kalau ada yang mau langsung mengajukan. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi. Kalau pertanyaan di chat sudah habis. Okay. Kalau ada, boleh langsung aja Bapak Ibu sambil menunggu contoh Andri. Ada pertanyaan lagi? Musuh dan kalian. Silakan. Saya daftar sinyalnya keluar. Ya. Contoh kita lagi bertanya ke
Ini peserta, apakah ada pertanyaan lanjutan? Ya, Pendeta Bu Sudwi mau bertanya tuh. Iya, silakan. Iya, Bu Sudwi, silakan Bu Sudwi. Baik, ini PR kami hamba Tuhan ya. Di tengah situasi saat ini, memang kerinduan kami ya inilah ya, bagaimana jemaat bisa hidup seperti jemaat mula-mula. Tuhan, yang jadi masalah ini, PR kami ini bagaimana membuat mereka bisa bertekun begitu ya. Itu kehabisan ide sepertinya ya. Dibuat ngopi ya tidak datang, dibuat makan bersama juga nggak datang. Sebelum pandemi ya. Bahkan sekarang dalam live streaming ini saja saya himbau untuk ikut. Ini saya lihat tadi 2 orang saja jemaat dari Pontianak yang bisa ikut ya. Jadi PR kami yang mungkin perlulah dapat masukan dari Muse Irwan ya. Bagaimana caranya mereka supaya punya hati yang berkobar-kobar gitu ya. Itu saja. Dalam persiapan saya, Musa, saya membaca satu sumber. Ya. Dikatakan devosi mereka ini tidak mungkin bisa dilepaskan dari keterangan pertama di perikop ini tentang pertobatan. Jadi berkobar-kobarnya itu terhadap pertumbuhan iman, berkobar-kobarnya mereka terhadap persekutuan, berkobar-kobarnya mereka dengan syukur atas karya Kristus, dan berkobar-kobarnya mereka untuk bertekun di dalam doa, itu nggak lepas dari yang terjadi, yang dicatat di awal perikop itu tentang conversion, gitu, tentang pertobatan. Sehingga mestinya begini, orang kalau betul-betul mengalami pertobatan yang sejati, semestinya dia berkobar-kobar demikian. Nah, apakah kemudian kalau dalilnya seperti itu kita mengatakan, oh jangan-jangan 700 anggota gereja kita belum bertobat gitu. Menurut saya jangan juga dijustifikasi demikian. Ya. Justru pemahaman ini yang harus kita bawa kepada gereja, Pak. Nggak apa-apa 2 orang. Kalau saya dalam pengalamannya, Pak, mungkin masa pelayanan Boksu dengan masa pelayanan Boksu Jorli dan masa pelayanan saya sebagai pendeta, kita hanya akan menjadi orang di gereja itu, di gereja kita di mana Tuhan sekarang tempatkan kita, mungkin hanya satu penggal begini gitu. Dari kita pertama pelayanan sampai nanti kita emeritus atau kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi setidaknya kita memainkan peranan kita untuk terus menyuarakan itu gitu. Dalam konteks yang lebih besar, dalam konteks pendidikan ya Pak, karena saya sekarang pelayanan di bidang pendidikan, kadang-kadang seorang pendidik bahkan tidak diberi oleh Tuhan kesempatan untuk menuai apa yang dia tabur. Jadi saya bisa jadi guru SD, saya udah menabur, tapi saya belum tentu menuai apa yang saya tabur. Nanti yang nuai orang lain gitu. Tapi nggak apa-apa, dalam konteks pekerjaan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan memakai kita menjadi satu part di dalam diri orang itu sampai dia jadi seperti itu. Nah, kalau sekarang kita diberikan kesempatan jadi pendeta di jemaat dan kita terus memberi pemahaman, mendorong, memberi keteladanan, cuman ada 5 orang, cuma ada 10 orang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukankah Tuhan Yesus juga mulai dari yang sedikit orang, Pak? Tapi memang dia bersama-sama dengan murid-muridnya itu sampai menyiapkan mereka untuk membuat sebuah transformasi. Gitu. Pengennya sih kita langsung bisa terjadi satu gebrakan besar gitu ya, Boksu ya. Pengennya kan begitu kan. Saya juga kepengennya begitu. Tapi dalam kenyataannya Tuhan yang memanggil kita belum tentu mengizinkan kita mengalami paket lengkap dalam pelayanan kita. Mungkin kita hanya memainkan satu peran saja di dalam satu episode. Yang nanti kalau kita udah emeritus atau kita udah dipanggil Tuhan, orang lain akan memainkan perannya lagi di episode berikutnya. Begitu, Boksu. Baik, terima kasih, Ya. Mas
Silakan, contoh Andri. Ya, terima kasih. Ya, diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Muse, boleh menggunakan fitur raise hand, boleh langsung menyalakan mic dengan memperkenalkan nama dan dari mana asalnya. Terima kasih. Apakah ada Bapak Ibu diberi kesempatan bertanya secara langsung? Apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya? Maaf Pak Yanes, boleh bantu di kolom chat Pak Yanes. Saya tadi sempat keluar, jadi saya clear chatnya. Apakah ada pertanyaan yang tertinggal Pak Yanes? Tidak ada lagi, Santau. Iya Pak ya, oke. Baik, jikalau tidak ada lagi, karena waktu juga sudah 8.36, kita akan, saya beri kesempatan terakhir sebelum kita menutupnya. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mungkin saya mau bertanya, contoh Andri, Muse Iya, Irwan. silakan Pak. Iya. Sekarang ini kelihatannya gereja-gereja saudara-saudara kita dari karismatik begitu ya, katanya mereka bertumbuh dengan pesat begitu. Kadang-kadang kita melihat ada beberapa gereja yang bisa sampai ribuan orang dalam waktu beberapa tahun saja, Muse. Menurut pantauan Muse, pengamatan Muse, apakah gereja-gereja Injili begitu ya, kita sudah kehilangan gairah nih, semangat dari gereja mula-mula? Apakah sekarang justru gereja-gereja teman-teman kita dari karismatik yang mengambil alih gairah itu ada di mereka? Kira-kira bagaimana, Muse? Iya, Muse John Lee, kadang-kadang kita dari kelompok evangelical sudah mempunyai satu stereotip tentang gereja-gereja karismatik, bahwa orang ke sana gara-gara musiknya gitu ya. Orang ke sana gara-gara apa? Gara-gara ini itu gitu. Memang ada gereja-gereja yang demikian. Jadi gereja karismatik juga juga sangat beragam. Jadi ada gereja-gereja karismatik yang memang dalam tanda kutip itu, saya pakai terminasi yang mungkin agak kasar ya, maksudnya jualan tertentu gitu, jualan mujizat, jualan berkat, atau jualan minyak dan lain-lain gitu. Tapi dalam sepengetahuan saya, Muse John Lee, saya justru melihat ada satu gejala, tapi gejala ini gejala yang menggembirakan kepada teman-teman karismatik. Saya mungkin boleh sebut, jangan, saya nggak sebut merek lah ya, nggak etis lah. Jadi ada satu gereja, saudara-saudara, yang sangat berkembang hari ini, yang ketika dilakukan studi waktu itu, kita ada studi banding gitu. Kenapa sih kok gereja ini tuh diminati orang gitu? Kenapa kok gereja ini tuh ramai, itu sampai kayak ada jam bioskop gitu ya, jam 6, jam 8 gitu, kayak udah jam bioskopnya banyak sekali gitu dalam satu hari Minggu. Ternyata ya, Boksu John Lee, dan ini yang melakukan nih teman-teman di GKI itu kan gereja yang sangat gereja yang sangat konservatif gitu. Tapi saya amazed juga, pendeta-pendeta loh yang pergi ke sana, Boksu. Pendeta-pendeta itu melakukan satu survei atau satu studi banding, observasi, mengamati. Hasil dari pengamatan mereka kesimpulannya gini, mereka itu good di dalam khotbah. Nah, saya punya seorang teman yang juga berlatar belakang gereja Injili, tapi juga punya koneksi yang sangat erat dengan gereja itu, gereja karismatik itu. Ternyata teman dari Injili ini juga mengatakan bahwa gereja karismatik itu ternyata tidak seperti karismatik yang kita bayangkan gitu. Yang isinya hanya mujizat atau bahasa roh dan lain-lain. Justru tidak gitu. Justru gereja karismatik yang disebutkan itu adalah sangat baik dalam khotbah. Itu pertama yang mereka ini. Jadi
justru tuh menanti-nantikan makanan yang baik gitu, yang membuat jemaat tuh belajar firman dengan lebih dalam. Itu satu. Kedua, mereka sebut tentang flexibility. Jadi gereja emerging ini ya, gereja emerging church ini tampil dengan lebih fleksibel. Saya membaca satu buku Musa tentang ini sebetulnya ditulis oleh Pendeta Yoas. Beliau adalah dosen dari STFT Jakarta. Dulu STT Jakarta diproklamasi. Tapi tulisannya menurut saya baik. Gitu. Dia sebut Ecclesia in Transitu, gitu. Judul bukunya. Gereja di masa transit, ya. Transit bukan arti menunggu, tapi di masa peralihan, gitu. Peralihan. Bahwa gereja-gereja dulu misalnya begini. Ini nggak tahu kalau di Metodis ya, Musa. Tapi kalau di GKI, tempat saya pelayanan dulu begini. Kalau saya jadi anggotanya GKI di Jakarta, GKI-A di Jakarta. Lalu saya pindah ke Surabaya, katakan. Lalu saya mau menikah di sana. Gitu. Lalu pemberkatan nikahnya di GKI M di Surabaya. Gitu. Itu nggak bisa kalau saya tidak mendapatkan surat dari majelis gereja asal saya untuk nanti permohonan gereja GKI di Surabaya melayani pernikahan saya di sana gitu. Jadi pelayanan itu pun sampai betul-betul seolah-olah hanya bisa melayani anggota. Kalau bukan anggota, kamu harus ada surat keterangan dari gerejamu gitu. Nah, gereja masa kini, khususnya gereja-gereja emerging, itu justru menjadi sangat liquid. Bukan berarti tidak melihat membership itu penting. Membership penting untuk kepentingan data, untuk kepentingan kita punya pelayanan. Tapi gereja-gereja emerging ini tuh sudah paradigmanya itu udah lebih cair gitu. Emang kalau bukan bukan anggota kenapa nggak boleh dilayani? Gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, salah satu komentar tentang gereja karismatik yang saya dengar dari pendeta-pendeta yang pergi ke sana, betul-betul liquid. Nah, kalau kita lihat kondisi masyarakat urban di masa kini, orang tuh kan bisa pindah satu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat ya, karena menikah, karena pekerjaan, karena apa gitu. Jadi memang hidup itu menjadi sangat fleksibel gitu. Kita ditata, bahkan keuangan kita semua udah sangat fleksibel dengan uang elektronik dan apa-apa. Tapi justru gereja masih sangat kaku gitu. Itulah sebabnya salah satu hal yang menjadi daya tarik itu adalah gereja ini sangat cair, liquid. Itu sesuai dengan kondisi hidup masyarakat urban yang memang membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas. Nah, yang ketiga, yang juga selalu disoroti dari gereja-gereja karismatik adalah soal fellowship. Itu gereja bisa gede sekali gitu. Ya. Saya pakai satu kasus ya, Musa ya. Ada satu saya kenal anggota jemaat. Dia ini punya pergumulan dalam hal LGBT. Jadi dia ini punya orientasi seksual kepada sesama jenis. Ketika gerejanya tahu bahwa dia begitu, langsung dia di-cut pelayanannya. Kamu nggak boleh pelayanan ini, nggak boleh ini. Pelayanan yang kamu selama ini terlibat, di-stop. Lalu dia digembalakan khusus, tidak boleh ikut perjamuan kudus, dan lain-lain. Lalu ya intinya kena siasat gereja gitu, kena disiplin.
Lalu setelah itu, apa yang dia alami? Nggak ada apa-apa. Ya udah. Di gereja itu pokoknya pelayanannya di stop, dia dibatasi. Udah. Pada waktu dia berkenalan dengan komunitas gereja karismatik, dia cerita itu di dalam komsel. Kan gereja karismatik tuh ini ya, komselnya itu sangat hidup. Tapi memang disitulah yang disebut authentic fellowship gitu. Di kelompok yang kecil itu, orang nggak merasa kaget kalau dia LGBT. Gitu. Tapi dia dirangkul. Bukan disetujui, LGBT-nya bukan disetujui. Tapi dia dirangkul. Dia ditolong. Dia dapat komunitas. Orang-orang yang tahu siapa dia. Dan dia nggak perlu bersandiwara di depan orang-orang. Dia jadi dirinya sendiri. Tetapi komunitas ini yang selalu support. Gitu. Makanya banyak anggota-anggota kita mungkin yang punya problem-problem di gereja kemudian jadi lari, tapi di sana kayaknya menemukan jawaban gitu. Salah satunya adalah bicara soal fellowship. Dan tentu ada banyak hal lain ya, Musa ya. Misalnya ada orang yang menyoroti dari suasana ibadah, ada musiknya. Tapi kalau kayak gitu kan nggak kelar-kelar nanti ya. Antara musik himnal dengan musik kontemporer, antara band dengan piano, itu nanti nggak selesai-selesai. Tapi setidaknya ciri-ciri tadi itu memang membuat rasanya gereja itu memang harus berbenah gitu. Gereja dalam arti gereja-gereja mainstream. Karena gereja-gereja karismatik atau gereja-gereja emerging sepertinya lebih siap dengan kondisi zaman. Salah satu contoh aja deh. Salah satu contoh ya. Waktu kita harus streaming di masa COVID ini, siapa yang paling siap untuk melakukan ibadah streaming? Ya mereka itu. Karena mereka memang sudah sangat menggunakan apa yang selama ini memang sudah menjadi umum. Nah, kita gereja-gereja mainstream mungkin setelah itu gitu baru kemudian kita pertamanya masih recording, habis recording streaming gitu ya. Mereka itu karena mereka sudah mengembangkan bentuk-bentuk pelayanan itu gitu. Jadi kalau boleh dibilang tuh relevan mungkin kata kuncinya. Mereka mencoba menjadi relevan dengan jemaat, dengan kebutuhan jemaat dan kondisi jemaat. Kalau saya boleh sharing itu, Musa John Lee. Makasih Musa, sangat memberkati jawabannya Musa. Terima kasih Musa. Ya, terima kasih. Silakan Tuan Andri ya. Ya, terima kasih Pak Musa Hidayat. Musa di sini ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira apakah boleh? Musa, boleh ya? Boleh. Ya, di sini Musa ada satu jemaat bertanya. Musa boleh tolong diberikan penjelasan khususnya di ayat 45. Sepertinya untuk saat ini sulit untuk dilakukan Musa. Di Kisah Rasul 2 ayat yang ke-45 Musa. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Itu ya, ayat itu yang dimaksudkan? Iya, betul. Ya, Bapak atau Ibu yang bertanya pertanyaan ini, seperti tadi saya katakan, apakah kemudian ayat ini kita tafsirkan secara hurufiah di dalam arti, kalau begitu gini, tiap-tiap hari, oh kalau gitu kita juga setiap hari gitu. Menurut saya kan penafsirannya tidak secara hurufiah. Jadi kalau ayat 45 dikatakan menjual harta milik, membagikan kepada semua orang. Kan itu juga bukan dalam tafsiran yang, oh kalau gitu semua deposito tabungan kita cairkan, kita baliin beras, lalu kita kasih semua orang sampai kita nggak punya apa-apa. Kan nggak begitu juga. Tapi jiwanya yang mau ditekankan di dalam ayat 45 itu adalah begini. Kesediaan untuk berbagi hidup.
Nggak cuma uang. Waktu deh. Perhatian deh. Kalau saudara belum bisa dalam bentuk uang, coba ini yang makanya saya katakan yang bisa kita lakukan. Kalau ada jemaat gereja metodis yang menikah, bagaimana cara kita memberi perhatian? Gitu. Kalau saudara nggak diundang ke pemberkataan ke pesta nikahnya, kan saudara bisa datang di ibadah di gereja. Seperti Paulus katakan kan, yang satu menderita, yang lain merasakan gitu. Yang satu bersukacita, yang lain juga bersukacita. Mulai dari yang bisa kita lakukan. Intinya adalah sharing life. Berbagi hidup. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa memberikan dalam bentuk yang lain selain perhatian, silakan. Kalau Bapak Ibu sudah bisa memberikan dalam jumlah yang lebih daripada yang selama ini saudara berikan, silakan. Tapi ayat 45 ini tidak menjadi satu ayat yang kita tafsirkan secara hurufiah, lalu semua rumah, mobil, tabungan kita jual, kita kasih orang. Kan nggak begitu juga. Oke, contoh Andri. Ya, terima kasih, Muse. Ya, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya pasti Bapak Ibu kalau ada kesempatan lagi ingin bertanya lagi ya, tetapi karena keterbatasan waktu, kita harus segera mengakhirinya. Namun sebelum mengakhiri, mungkin Muse ingin menutup dengan beberapa kalimat statement closing, Muse, mengenai sesi pada ini. Hari ini kita bicara tentang bagaimana jemaat mula-mula hidup. Satu gambaran atau satu patron yang Allah taruh di dalam Alkitab dengan sengaja itu diekspos dengan begitu jelas gitu untuk membuat gereja masa kini melihat bagaimana mereka harus hidup semestinya gitu. Dan gereja kita juga dengan segala tantangan yang ada, khususnya saudara-saudara di masa pandemi ini menurut saya menjadi satu kesempatan untuk kita melakukan yang lebih gitu. Menjadi gereja seperti yang Tuhan mau. Mungkin itu saja contoh Andri. Ya, terima kasih sekali lagi untuk pelayanan Muse pada hari ini. Sebelum kita menutup doa dari Boksu John Lee, ada ingin menyampaikan sesuatu? Ya, terima kasih Muse. Kami sangat diberkati melalui pengajaran kebenaran firman Tuhan ya. Ini merupakan satu pembekalan yang sangat baik sekali di awal tahun. Dan memang gereja kita pada tahun ini betul-betul memfokuskan kepada pertumbuhan dan bagaimana jemaat bisa berbuah di tahun ini ya. Dan dasarnya adalah ya tadi firman Tuhan, bagaimana kita mau memiliki gaya hidup lah gereja mula-mula ya, dan juga kita fokus pada live atau small group di gereja kita agar persekutuan dan apa yang tadi Muse sudah sampaikan boleh sungguh-sungguh dapat kita aplikasikan, kita praktekkan dan kita lakukan Muse. Terima kasih banyak Muse Irwan. Sama-sama Muse John. Pengajaran yang sangat memberkati kan. Oke. Ya, terima kasih, Boksu John Lee. Dari Pak Yanes, apakah ada pengumuman, Pak, yang ingin disampaikan? Jadi kita tetap ada ya minggu depan, kita lanjut seperti biasa hari Jumat jam 7. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yanes. Ya, sekali lagi terima kasih Boksu Irwan. Nah, Boksu John Lee, boleh menutup kita di dalam doa penutup, Boksu. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih sayang-Mu, oleh karena belas kasihan-Mu, Tuhan memberikan kami perkataan-perkataan yang berasal daripada Tuhan, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Irwan Hidayat. Tuhan, kami diingatkan kembali bagaimana seharusnya kami sebagai pribadi, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dan sebagai jemaat, sebagai saudara-saudara seiman, kami boleh saling mendukung, kami boleh saling bertumbuh, kami boleh semakin intim dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Tuhan, kami rindu ya Tuhan, agar kehidupan jemaat yang mula-mula itu bukan saja kami ketahui, bukan saja kami mengerti tentang bagaimana gaya hidup mereka, tetapi sungguh-sungguh kami praktekkan
boleh sungguh-sungguh kami lakukan di dalam jemaat GEM Immanuel ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Engkau adalah kepala gereja ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk hamba-Mu, Pendeta Irwan Hidayat, yang sudah Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkati pelayanan hamba-Mu, Pendeta Irwan. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati untuk pelayanannya. Tuhan berkati agar pelayanan hamba-Mu boleh sungguh-sungguh menjadi berkat lebih banyak orang, dan khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi STT Amanat Agung. Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami mengucapkan syukur juga untuk setiap kami, Tuhan, yang mengikuti pengajaran pada malam hari ini. Kami percaya, Tuhan, keberadaan kami bukan kebetulan, tetapi Tuhan yang membawa kami untuk kami mendengar kebenaran-Mu. Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mengikuti PA pada malam hari ini. Kami juga menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami, pelayanan kami, ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Muse Irwan. Sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Muse. Bapak Ibu di minggu semuanya. depan. Jangan lupa Bapak bergabung Ibu kembali. semua. Su John Lee, terima Ya. kasih. Terima kasih. Pak Yanas. Terima kasih semua. Kabar baiknya Terima kasih. Bapak Ibu, nanti materinya akan Iya. segera saya kirimkan di dalam grup kalian. Ya, terima kasih. Iya. Sampai ketemu lagi minggu Iya. depan. Terima kasih. Selamat malam Muse John Lee. Ya, Selamat terima malam kasih, Pak Muse. Yanes. Selamat malam, Muse Ya, Irwan. Contoh Andri. Selamat Saya pamit ya Bapak Ibu. Ya, Muse. Ya, Muse, Ya, terima kasih ya selamat Muse. malam. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Thank you, Bokso John Lee. Ya, thank you Contoh Andri semuanya.